Bahkan bayi diajarkan pertama kali menyusui itu disebutkan apa? Lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Kami beritahu bayi setelah kami ciptakan lisan dan bibirnya, kami beritahu cara menyusui. Wa hadainahun najdain. Itu tafsir najdain, salah satu tafsirnya 2 susu ibu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya ngomong tadi udah berapa kata itu? Udah berapa huruf itu nikmat lisan, subhanallah. Nabi Musa sendiri berdoa untuk dikasih nikmat lisan berbicara lancar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Terus wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa itu minta supaya lisannya tidak keluh. Karena itulah Nabi Musa meminta jubir. Siapa jubirnya Nabi Musa? Halo? Harun. Ya kan? Harun itu bicaranya lancar. Nabi Musa tidak. Makanya kalau ada pemimpin yang kurang banyak bicaranya, kurang lancar, biasanya banyak jubirnya. Benar atau tidak nih? Kenapa? Karena komunikasi itu penting. Kemarin Menteri Penerangan kita, Menteri Komunikasi kita, dia menyebut rakyat itu dengan rakyat jelata. Itu udah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ternyata rakyat tersinggung disebut jelata. Subhanallah. Itu nyebut jelata saja. Itu kalau kita tidak tahu kapan, kepada siapa kita menyebutkan, itu bisa menjadi sumber konflik. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur azzakumullah. Sebelum masuk ke materi kajian bertemakan menjaga lisan, mari kita awali kajian kita ini dengan memohon kekuatan terlebih dahulu melalui doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina wa lataja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini tentang menjaga lisan. Di antara nikmat yang terbesar tentu setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kita bisa berbicara dengan lisan. Nikmat menjelaskan apa yang ada di hati kita, apa yang kita kehendaki dengan lisan. Maka nikmat lisan, nikmat menjelaskan ini sampai disebut dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Di surat yang sering kita baca dan kita dengar ini, Allah menjelaskan nikmat bagaimana kita diberikan lisan. Bahkan nikmat diberikan lisan ini disebut setelah nikmat Quran, khalaqal insan, Ar-Rahman 'allamal Quran, terus disebutkan penciptaan manusia, lalu disebutkan 'allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia bagaimana
berbicara, bayan, bagaimana menjelaskan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan Allah lebih spesifik lagi di dalam Al-Quran menyebutkan dua alat nikmat bagaimana kita bisa menjelaskan bayan, yaitu lisan dan dua bibir. Dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9 Allah mengingatkan kita akan dua nikmat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Jadi Allah bukan cuma mengingatkan kita akan nikmat bisa mengungkapkan yang kita kehendaki, tapi Allah mengingatkan kita akan alat yang kita gunakan untuk mengungkapkan, menjelaskan apa yang kita kehendaki. Apa itu? Lisanan wa syafatain. Lisan dan dua bibir. Kalau nggak percaya, coba julurin lidahnya, jepit. Coba ngomong, nggak bisa. Semua kata-kata kita itu harus dengan lidah. Makanya lidah ini kalau kita julurkan lalu kita jepit, nggak bisa ngomong apa-apa kita. Subhanallah. Bahkan satu huruf saja itu membutuhkan sekitar 18 otot menurut para ahli. Jadi kalau satu kalimat mungkin 85 otot itu. Nah, maka nikmat lisan itu yang membuat kita bisa mengeluarkan huruf, menyusun kata-kata. Subhanallah. Ini nikmat lisan. Bahkan lisan ini tidak sampai di situ. Makanan pun asam, manis, pahit itu kita ketahui melalui apa? Lisan. Makanya di usia-usia tua biasanya sensitivitas lisan ini sudah mulai kurang. Makanya orang tua kalau masak suka keasinan. Ya. Kenapa? Dia sudah mulai tidak lebih sensitif sebagai anak-anak waktu dia masih muda. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bayi diajarkan pertama kali menyusui itu disebutkan apa? Lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Kami beritahu bayi setelah kami ciptakan lisan dan bibirnya, kami beritahu cara menyusui. Wa hadainahun najdain. Itu tafsir najdain, salah satu tafsirnya dua susu ibu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya ngomong tadi udah berapa kata itu? Udah berapa huruf itu nikmat lisan, subhanallah. Nabi Musa sendiri berdoa untuk dikasih nikmat lisan berbicara lancar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Terus wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa itu minta supaya lisannya tidak keluh. Karena itulah Nabi Musa meminta jubir. Siapa jubirnya Nabi Musa? Halo? Harun. Ya kan? Harun itu bicaranya lancar. Nabi Musa tidak. Makanya kalau ada pemimpin yang kurang banyak bicaranya, kurang lancar, biasanya banyak jubirnya. Benar atau tidak nih? Kenapa? Karena komunikasi itu penting. Kemarin Menteri Penerangan kita, Menteri Komunikasi kita, dia menyebut rakyat itu dengan rakyat jelata. Itu udah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ternyata rakyat tersinggung disebut jelata. Subhanallah. Itu nyebut jelata saja. Itu kalau kita tidak tahu kapan, kepada siapa kita menyebutkan, itu bisa menjadi sumber konflik lisan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah memaparkan, menjelaskan kepada kita nikmat bisa berbicara. Allamahul bayan. Dan ternyata yang membuat kita berbicara lisan. Nah, lisan ini kalau tadi dijepit maka nggak keluar huruf, nggak keluar kata-kata.
Dulu saya pernah mendengar Syekh Ali Jabir mengatakan, semua kata-kata kita harus ucapkan pakai lidah, kecuali la ilaha illallah. Coba tutup mulut, ngomong la ilaha illallah, bisa? Bisa. Tapi yang lain nggak bisa. Itu Syekh Ali Jabir waktu satu forum dengan saya di TV One. Semua kata-kata kita harus buka mulut, kita harus menggerakkan lidah, kecuali la ilaha illallah. Coba ucapin la ilaha illallah tanpa menggerakkan lidah, bisa nggak? Bisa. Tapi kalimat yang lain tidak. Nah, lidah ini dia tidak bertulang, jamaah sekalian. Karena tidak bertulang, lidah ini bisa sangat lincah bergerak. Makanya orang yang pintar bicara kita sebut pandai bersilat. Bersilat apa? Pas nggak tuh? Karena lidah itu lincah bersilat. Karena dia tanpa tulang dan dia tanpa kelelahan. Dia bekerja paling banyak tanpa kelelahan, itu lidah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat urgensinya lidah ini. Telinga kita ada di luar, jamaah sekalian. Hidung kita ada di luar. Mata kita ini kelihatan di luar. Tapi beda dengan lidah. Lidah itu di dalam. Karena ini kehormatan, kemuliaan seseorang dari lidahnya. Makanya ulama mengatakan lidah dan hati itu derajatnya sama. Karena itulah hati adanya di dalam dada. Lisan kita pun di dalam. Karena ini tanda kemuliaan seseorang. Orang yang tidak bisa menjaga lidahnya adalah orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Setuju atau tidak? Menjaga lidah sama dengan menjaga hati. Orang yang tidak bisa menjaga hati tak akan mampu menjaga lidahnya. Makanya dalam hadis disebutkan, lisan ini, keimanan ada di lisan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Jadi ternyata lisan ini mengungkap apakah kita beriman, apakah kita munafik, apakah kita beriman. Dari mana lisannya? Maka ciri orang munafik ada di mana? Ayatul munafik salas. Ciri orang munafik 3. Semuanya lisan tuh. Kalau bicara tuh, terus apa? Dusta. Jika berjanji, janji pakai apa? Lidah. Dia melanggar janji. Jadi lisan ini keimanan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, hatinya di depan, lisannya di belakang. Maksudnya apa? Mikir dulu baru ngomong. Orang munafik lisannya di depan, hatinya di belakang. Yang penting ngomong. Nanti banyak viral, dinyinyirin sama netizen, itu soal belakang. Itu ciri orang munafik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lisan kita ini kalau sebelum kita bicarakan, kita yang menguasainya. Tapi kalau kita sudah lepaskan apa yang di lisan kita ini, maka lisan kita ini yang menguasai kita. Subhanallah. Sekali lagi kalimatnya. Lisan ini sebelum kita lepaskan, maka kita yang menguasainya. Makanya kalau kita tidak berkata, nyesel, paling nyeselnya 1 kali. Tapi kalau kita sudah berkata, nyeselnya berkali-kali. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali tadi kepada kalimat bahwa lisan dan hati itu memang kedudukannya seolah sama. Karena itu keduanya ada di dalam, terjaga.